Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dari Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah siang ini kita bisa bermuajahah kembali melanjutkan kajian kita membahas tentang usul fikih dalam Tarjih Muhammadiyah. Salat dan salam terbaik kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup, termasuk berbagai hal kehidupan kita yang pelik hari ini, baik soal berbangsa, bernegara maupun soal ekonomi di rumah tangga kita. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi ketiga dari pembahasan pendekatan tarjih, yakni pendekatan burhani. Jadi ini sesi ketiga membahas tentang burhani. Kita sudah membahas banyak hal tentang pendekatan burhani ini. Sesi sebelumnya kita sudah sampaikan tentang sejarahnya, bagaimana gagasan ini muncul dari Abid Al-Jabiri, meskipun sebenarnya bukan hal baru karena di dalam ilmu tafsir kita sudah kenal istilah bayani, burhani dan irfani itu dengan kajian metode tafsir, yakni tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi dan tafsir isyari. Itulah sebenarnya gagasan yang direkonstruksi oleh Abid Al-Jabiri dengan istilah bayani, burhani dan irfani. Kita juga sudah sampaikan terkait fungsinya pendekatan burhani pada konsep tasawur masalah, bagaimana mendudukkan masalah, mendefinisikan masalah, kemudian ta'lil, menentukan ilah hukum, kemudian pada maslahahnya menentukan konsep tentang maslahah, fungsi dari berbagai hal, karena memang kebalikan dari ilah tentu ada manfaat. Dan yang ketiga kita sudah belajar fungsinya tentang ittisal bainan nas wal waqi', yakni menghubungkan antara nas dengan realitas saintifik. Nah, model penggunaannya juga sudah kita bahas, bagaimana pendekatan tarjih itu digunakan dengan beberapa model. Ada model sekuler, yakni integrasi antara bayan, burhan dan irfan. Salah satu contohnya ya tentang bayi tabung, yakni bagaimana temuan sains itu didialogkan dengan nas. Kemudian kontekstualisasi nas, bagaimana sains dan nas saling memberikan info. Jadi contoh tentang usia pernikahan, di Quran itu tidak ada usia ideal menikah, hanya kalimat wa idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalum fa asyhadu alaihim wa kafa billahi syahida. Itu yang kita dapatkan di surat An-Nisa di ayat ke-6 itu. Tapi kemudian secara saintifik kita akhirnya tahu usia matang reproduktif itu kapan, psikologinya kapan, itu secara saintifik. Yang kedua, model dinamisasi integratif antara muamalah dan ibadah, yang ini melihat berbagai fenomena yang butuh penekanan agama, sehingga tarjih memberikan panduan lengkap mulai dari muamalahnya termasuk bagaimana ibadahnya. Nah, misalnya fikih bencana, ketika kemarin Covid itu tidak hanya menjelaskan soal bencananya, tapi bagaimana ibadah dilaksanakan pada masa bencana. Kemudian yang keempat adalah model substitusi, yang ini paling jelas kita dapatkan dalam isu KHGT. Nah, ke depan tentu tidak hanya KHGT, banyak instrumen-instrumen yang harusnya bisa diwujudkan untuk melahirkan instrumen baru pada temuan fikih baru. Misalnya hari ini tentang cryptocurrency misalnya. Harusnya kita bisa buat model-model baru untuk menentukan peningkatan mata uang itu harusnya seperti apa, sehingga kita punya model yang tepat, karena ke depan memang mata uang akan beralih kepada digital seluruhnya, maka model-model itu kemudian diperlukan. Nah,
pada hari ini kita akan melihat dampaknya, tapi sebelum melihat dampak dan prospeknya, mungkin izinkan untuk mengenalkan kaidah-kaidahnya. Ini yang saya kira saya kenalkan singkat saja, kaidah yang bisa diterapkan dalam konsep penerapan sains dan keterlibatan saintis itu. Jadi kaidah pertama adalah qat'ul burhani yuqaddam 'ala dhannil bayani, bahwa sains ketika dia kemudian difahami secara positif dan dia ditemukan kebenaran secara mutlak, maka itu bisa didahulukan bahkan lebih dulu daripada nas. Kenapa? Bisa jadi nas itu tidak menjelaskan rinci dan prakteknya tidak sesuai. Contoh misalnya tentang ru'yatul hilal ini. Jadi dulu kita pakai hisab hakiki wujudul hilal. Tapi wujudul hilal ini kemudian jadi ada persoalan, wujudul hilalnya di mana? Maka ada pergeseran-pergeseran. Sehingga hadis yang dipakai selama ini misalnya pakai ru'yat, apalagi ru'yat lebih tidak mungkin lagi. Karena ru'yat itu tergantung siapa yang ngeru'yat dan bagaimana alatnya. Kalau pakai teleskop yang anak sekolah, tidak mungkin bisa lihat hilal yang kurang dari 8 derajat. Itu teleskop anak sekolah itu. Jadi harus teleskop yang memang cukup canggih. Nah, sementara di kita memang agak jarang. Kemudian yang kedua, kaidahnya tasdiqu alil khibrah fi manatil hukmi syartun lil ijtihad, bahwa pembenaran atau kompetensi atau dari para ahli, teori-teori gagasan para ahli fi manatil hukmi, dalam menentukan hukum syartun lil ijtihad, bahwa dia bisa menjadi syarat adanya ijtihad, sehingga kita tidak mendekatinya pada temuan tapi pada metode. Inilah yang kemudian membedakan kenapa Muhammadiyah memakai manhaj bukan madhab. Karena yang kita pakai adalah analisis para ahli ilmu, bukan pada temuan-temuannya. Karena temuan itu bisa berubah, tapi metode yang kemudian kita bisa pakai. Jadi tasdiqu alil khibrah fi manatil hukm. Jadi misalnya vaksinasi, tarjih wajib mendengarkan penjelasan dokter dan ahli imunologi tentang vaksin, enggak mungkin kemudian hanya ahli fikih, tanya para ahlinya. Kemudian yang ketiga, illah al-ilmiyah ats-tsabitah manatun li tahrimil madhar, bahwa illah ilmiah, ketentuan ilmiah yang pasti, ats-tsabitah manatun lil tahrimil madhar, bahwa dia mengharuskan hadirnya tahrimil madhar, sesuatu yang wajib diharamkan karena bahaya. Misalnya fatwa rokok. Jadi fatwa rokok itu sederhana saja. Apakah ada dokter yang mengatakan bahwa rokok itu sehat? Selesai, tidak perlu kemudian diskusi panjang-panjang. Jadi kalau tanya dalilnya, ya tentu sampai muter-muter juga tidak akan ketemu hadisnya. Tapi sudah ada kajian ilmiahnya, sudah selesai. Jadi namanya al-illah ilmiyah ats-tsabitah manatun li tahrim madhar. Jadi kaidah-kaidah ini sebenarnya kita bisa ambil dari asal kaidahnya. Jadi yang sebelah ujung satunya itu adalah kaidah asalnya yang bisa kita keluarkan pada kaidah baru terkait dengan penerapan saintifik. Ya, contohnya itu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bin maslahah, bahwa ketentuan atau hukum dari seorang pemimpin itu harus menghadirkan kemaslahatan. Maka itulah kenapa pimpinan pusat menyampaikan ya rokok itu haram, karena itu aturan yang memang memberikan maslahat. Adapun secara personal masih ada yang rokok, yaitu urusan lain. Tapi kita harus kemudian tahu hukumnya berdasarkan dalil, yang dalil itu dasarnya adalah temuan ilmiah. Kemudian taghyirul fatwa bi taghyiril burhan al-ilmi wajib, bahwa kalaupun temuan itu direduksi atau direvisi dengan temuan baru, maka hasilnya pun bisa berubah. Sehingga nanti kita mengenal konsep nasikh mansuh itu bukan hanya pada dalil yang sifatnya bayan, tapi dalil yang sifatnya burhan. Misalnya zat aditif. Jadi pada proses tertentu dulu dianggap najis, tapi ketika sekarang ada metode baru yang sampai bisa menghilangkan betul kandungan babi,
apakah kemudian itu masih diharamkan? Nah, itu konteks perubahan. Nah, nanti bisa kita lihat paling sederhana misalnya isu tentang alkohol. Di Majelis Ulama Indonesia itu masih memberikan catatan kalau tidak salah di bawah 4% atau 5% mengandung alkohol maka dia diharamkan. Padahal kalau kita kaji dalilnya tidak ada ngomongin alkohol. Dalilnya jelas kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Yang penting memabukkan. Kita kalau minum alkoholnya saja tidak akan mabuk. Kalau tape itu didiamkan 3 hari 4 hari itu alkoholnya bisa lebih dari 10%. Apakah haram? Ya tidak. Karena alkohol itu tidak bikin mabuk. Kalau kita minum alkoholnya saja, bahkan alkohol misalnya alkohol 70% yang di apotik itu bukan mabuk tapi mati iya. Artinya bukan soal alkoholnya tapi memabukkannya. Maka kalau dia sudah memabukkan, misalnya ada yang jual whisky tapi whisky non alkohol, ya tetap dia whisky. Karena kalau dia memang dianggap memabukkan, maka al-khamru haramun qaliluhu au katsiruhu. Jadi kalau yang namanya khamr mau sedikit banyak dia tetap haram. Karena dia khamr. Tapi ketika yang bukan khamr asal belum memabukkan ya tidak haram. Nah, tapi kita kemudian karena seringkali fokus pada alkoholnya, kadang-kadang berdebat. Kalau pakai minyak wangi, pakai alkohol boleh apa enggak? Padahal minyak wangi itu enggak diminum. Enggak ada orang mabuk minyak wangi. Kalau ada yang jual ini enggak pakai alkohol tapi pakai etanol, dia enggak ngerti kimia. Etanol itu etil alkohol, sama saja. Jadi itu yang harus kita pahamkan. Kemudian yang kelima adalah la ta'arud bainal haqiqatul ilmi wa sharikhul wahyi. Bahwa dalam kaidah burhan harus kita fahami tidak boleh ada pertentangan antara haqiqatul ilmi, bahwa ilmu yang benar, wa sharikhul wahyi, wahyu yang benar. Jadi wahyu yang benar itu pasti saintifik, sains yang benar pasti sesuai dengan wahyu. Nah, tinggal apakah kemudian sains yang kita pahami ini sudah benar atau belum. Nah, kadangkala pemahaman kita belum sampai. Misalnya kita masih memahami tentang bahwa alam ini materi, padahal dalam konteks fisika kuantum alam ini non materi. Ya, karena itu memang kadangkala sains yang kita pahami yang belum selesai. Nah, itu yang kemudian harus kita kembangkan lagi. Jadi harus kita yakini sejak awal adalah la ta'arud bainal haqiqatul ilmi wa sharikhil wahyi. Nah, kalau itu kita pegang nanti memakainya mudah ketika kaidah ini diterapkan. Nah, bagaimana ke depan kalau kemudian ini diterapkan? Ada 4 hal yang nanti akan berubah. Pertama adalah transformasi bahasa hukum. Kalau dulu bahasa hukumnya Allah melarang, jadi melarang khamrnya, melarang zinanya, bahwa itu wahyunya. Tapi begitu kemudian kita tambahkan dengan pendekatan burhan saintifik, maka kita fahamkan dosa itu bukan pada balasan nanti di akhirat di neraka saja, tapi kita fahamkan tentang mitigasi risiko. Ini risiko kesehatannya apa? Perzinahan itu menurunkan angka pernikahan berapa persen. Jadi harus itu yang kemudian kita sampaikan, bukan hanya sekedar ini nanti dosa. Nah, jadi burhani itu harus juga kita letakkan pada transformasi bahasa hukum. Yang ini di dalam fikih masih sangat kurang. Yang ke depan harus diperbanyak karena semakin ke sini semuanya makin saintifik, terukur, dan terukurnya itu melalui proses kuantifikasi. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, penerapan fikih tematik lintas sektoral, dan ini sudah mulai berjalan. Enggak bisa fikih itu bahas bayi tabung hanya soal bayi tabung, tapi lihat juga tentang ekonominya. Jangan-jangan masalahnya soal ekonomi, jangan-jangan masalahnya kesehatan pasangannya, jangan-jangan masalah kesiapan rumah sakitnya. Jadi harus lintas sektoral. Sehingga hukum tidak boleh satu saja, lihatnya secara
holistik. Jadi fikih kebencanaan, fikih informasi, nggak kayak bab dulu. Kalau di fikih klasik itu pasti bahas pertama tentang toharoh, tentang ibadah sholat, kemudian zakat, nanti ngomongin puasa, haji, setelah itu baru ngomongin babul buyu, setelah itu baru babul nikah. Yaitu kaidah-kaidah dulu diterapkan, kalau sekarang sudah tidak lagi. Kemudian yang ketiga ada universalitas diplomasi kemanusiaan. Jadi gagasan rahmatan lil alamin ya memang sejak awal kita sudah yakini itu, tapi banyak orang Islam kadang-kadang masih belum berani mengungkapkannya. Misalnya kemarin ketika kurban, boleh nggak bagi daging kurban ke non muslim? Itu masih banyak yang ragu. Jadi masih banyak ragu, kan ini dari orang Islam, berarti kita harus orang Islam saja, masih ragu. Padahal tidak ada urusan itu. Muhammadiyah bikin sekolah, rumah sakit, nggak pernah nanya agamanya, baru diperiksa. Periksa dulu, urusan agamanya nanti. Cek dulu gitu, masuk sekolah dulu. Nah, baru nanti di kelas disampaikan ini agamanya apa, tinggal diperbaiki. Jadi bukan kemudian eksklusif tertutup gitu. Nah, gagasan itu muncul. Termasuk kemarin ketika ngomongin dam haji, saya kira gagasannya harus ke sana. Jangan kemudian dam haji itu dilarikan ke Indonesia itu karena biar kita untung saja, bukan. Tapi kalau ada negara lain yang bisa lebih butuh, kenapa tidak? Jadi pikirannya adalah bukan tentang yang penting tidak di Mekahnya. Jadi bukan soal harus di Indonesia, enggak begitu juga. Tapi universal, kita lebih luas lagi berpikirnya. Kemudian yang keempat, mencegah sekularisasi tatanan hukum. Kita bagaimanapun yang namanya fikih ya harus berdasarkan keagamaan. Kita ngomongin teologi, tapi ketika temuan-temuan saintifik ini memberikan informasi, kalau tidak diikuti dengan tetap membawa nas agama, makin lama orang makin jauh dari agama. Nah, dan di sini kemudian dibutuhkan tetap pendekatan ini harus diiringi dengan pendekatan irfan. Jadi sains itu digunakan untuk membuktikan kebenaran ayat Tuhan. Jadi ruang publik tetap memiliki dimensi moral. Nah, ini harapannya, sehingga ini konsekuensi yang mau tidak mau harus nanti dilakukan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita mau tidak mau ke depan harus reorientasi maqasid syariah yang semuanya harus terukur. Terukurnya tidak pada kualitatif, tapi memang mulai pada kuantifikasi. Jadi sekarang ya fakultas psikologi sudah mulai ngukur itu. Jadi indeks kesabaran itu seberapa sih? Jadi bukan hanya indeks kemiskinan, indeks kesabaran itu berapa? Sekarang sudah banyak, bahkan sudah lama ada kajian tentang religiosity scale. Jadi skala religiositas keagamaan itu diukur dengan apa? Jadi orang dulu mikir gimana sih kok masa iman bisa diukur? Dulu menganggapnya karena iman itu hanya respon di dalam pikiran. Padahal kita tidak mengatakan iman itu pada pikiran. Karena kita belajar iman itu tasdiqun bil qalbi wa af'alu bil arkan. Itulah iman. Jadi iman itu enggak cuma percaya, tapi prakteknya gimana? Maka itu bisa dikuantifikasi. Jadi angka harapan hidup, rata-rata IQ, masuk dakwah. Jadi sama seperti dakwah seperti ini, kalau tidak dilakukan model kuantifikasi, misalnya engagementnya. Apakah kemudian dakwah-dakwah di media sosial itu lebih ramai daripada stand up comedy? Engagementnya seperti apa? Kalau itu tidak dilakukan, lama-lama hilang. Nah, itu harus ada model kuantifikasi baru. Yang kedua adalah proses evaluasi. Jadi evaluasi fatwa. Jadi misalnya, ini hanya misalnya ya, ekonomi syariah. Ketika banyak orang mendiskusikan tentang ekonomi syariah, tapi ketika masalah ekonomi syariah tidak berkembang, apakah masalahnya masyarakat kita tidak percaya dengan ekonomi syariah, atau ekonomi syariah itu sendiri yang sebenarnya belum bisa
membuktikan bahwa mereka bisa melindungi harta masyarakat itu atau meningkatkan ekonomi masyarakat itu. Kalau itu kemudian tidak terjadi, jangan-jangan perlu kita evaluasi. Karena gagasan-gagasan ini bukan juga sesuatu yang qat'i, yang harus, tidak. Sehingga banyak ulama berbeda pendapat terkait dengan bunga bank itu. Nah, itu bisa juga, karena itu kita perlu ada evaluasi. Ya, termasuk dulu soal vaksin waktu Covid. Kalau sekarang kemudian orang bertanya lagi, betul nggak sih vaksin Covid itu berdampak? Nah, tinggal dicek hari ini. Nah, baru kita bisa evaluasi fatwanya. Yang ketiga adalah soal standarisasi maslahah, karena maqasid syariah tentu tujuan akhirnya adalah menghadirkan maslahat. Nah, maslahat ini harus dilihat betul dengan kuantifikasi yang jelas, bukan orang sekedar jamaah misalnya sekedar rame, enggak. Tapi rame itu ngapain? Karena zuhur rame, subuh rame itu kan macam-macam. Orang ke masjid itu ada yang niatnya sholat, iya. Ada yang daripada di kantor pusing mending di masjid istirahat. Ada yang subuh-subuh ke masjid daripada di rumah dimarahin istrinya, macam-macam. Tapi itu perlu ada. Termasuk kita bangun masjid. Saya contohkan misalnya masjid. Bangun masjid itu bukan hanya soal kapasitas jamaah, tapi kita bisa nggak kemudian memikirkan rasionya, kapasitas jamaah dengan parkir, kapasitas kerannya, toiletnya, yang diukur dengan rata-rata waktu adzan sampai iqamah. Kalau waktu adzan sampai iqamah 10 menit, datang misalnya 200 orang, kerannya cukup nggak? Kalau masjidnya bilang masjidnya cukup untuk kapasitas 200 orang. Jadi logika itu harus kita tunjukkan bahwa memang Islam memikirkan itu detail. Contoh misalnya ketika membaca catatan Umar bin Khattab kepada Amr bin As ketika Amr bin As mau membuka kota di Mesir, yang akhirnya kemudian dibukalah kota yang nanti kita kenal kota Fustat di Mesir. Itu kota dibikin atas rekomendasi Umar bin Khattab, dan Umar menyampaikan inilah yang diajarkan Nabi. Apa itu? Di antaranya adalah model tata ruang. Tata ruang yang direkomendasikan oleh Umar itu yang kita pakai sebenarnya. Yakni di sini Istana Negara, sampingnya masjid, depannya lapangan. Dan itu kita pakai seluruh daerah. Ada kantor bupati, wali kota, sampingnya masjid, depannya lapangan atau alun-alun. Itu yang kita pakai. Diukur kemudian Umar menyampaikan jalan itu, kalau jalan tengah kota lebarnya itu adalah 30 dhira, itu sekitar 15 meter. Itu jalan pusat kota. Jalan penghubung itu 20 dhira, sekitar 10 meter. Kalau jalan setapak termasuk trotoar itu 6 dhira, 3 meter. Jadi trotoar itu harusnya 3 meter. Nah, itu yang kemudian digambarkan. Cuma kita kadang-kadang ngerasa oh Islam itu hanya ngurus sholat, nggak ngurus yang gitu-gitu. Padahal kita lupa itu. Jadi itu yang kemudian harus kita cek ulang. Ini reorientasi maqasid syariah. Apalagi nanti hari ini misalnya soal BBM naik, harusnya kita cek lagi tentang pengelolaan tambang. Karena Rasul sampaikan al-muslimuna suraka'un fi thalathah al-ma' wal kala' wan nar wa thamanuhu haram. Nabi sampaikan orang Islam itu harus berserikat pada 3 hal. Berserikat itu artinya tidak boleh privatisasi. Apa itu? Al-ma' wal kala' wan nar, air. Air itu adalah tentang laut, sungai, danau, dan termasuk air tanah. Air yang dia hadir tanpa diusahakan, maka dia tidak boleh dikomersialisasi. Maka hari ini gara-gara air dikomersialisasi, air mineral kita lebih mahal daripada bensin. Problem kita. Kemudian al-kala itu rumput. Maksudnya rumput apa? Itu soal hutan, al-khimah, hutan lindung. Tapi hari ini konsesi lahan dibagi-bagi. Apalagi soal an-nar itu api. Api itu apa? Api itu soal energi. Kita minyak, bumi, gas dan sebagainya harusnya diatur oleh negara, bukan diprivatisasi. Nah, tapi malah sekarang dibagi-bagi. Padahal Nabi bilang di ujung hadisnya wasamanhu haram.
Nah, itu harusnya kemudian dikaji. Nah, ini standarisasi maslahat. Kemudian tantangannya ke depan, ini paling tidak yang bisa saya coba ringkas ya. Misalnya soal bioetika dan bioteknologi. Jadi ke depan tentang etika pada manusia, ini ngomongin tentang mahkum fih dan mahkum alih, objek hukumnya, akan sulit diterapkan. Kenapa sulit diterapkan? Misalnya begini, ketika kemudian orang menggunakan AI, robot, dan robot itu bertindak di luar kontrol, akhirnya dia kemudian bobol bank, siapa yang disalahkan? Nah, ke depan harus punya catatan ini. Bioetiknya agak rumit. Apalagi soal Neuralink yang dibikin Elon Musk. Elon Musk sudah memprediksi katanya 2035 sampai 2040 chip sudah bisa dimasukkan ke otak manusia. Sekarang sudah bisa diuji coba ke beberapa binatang dan berhasil. Kalau itu nanti sudah banyak chip dimasukkan ke otak manusia, maka prediksinya orang nggak perlu menghafal, pengetahuan di-download. Masalahnya di mana kemudian kesadaran kita? Apa itu kesadaran? Nah, ke depan harus punya kajian itu. Nah, itu Neuralink. Nah, DNA babi misalnya, kalau dulu diharamkan babi gara-gara cacing pita, nyatanya cacing pita dimasak hilang. Nah, tapi kemudian ada ngomongnya, oh babi itu ternyata DNA-nya mirip dengan manusia, maka kemudian diharamkan. Kenapa? Karena ada konsep tentang kanibalisme semu, karena DNA sama. Tapi apapun itu, secara etik ini perlu ada kajiannya. Nah, itu tantangannya. Yang kedua, autentifikasi big data. Siapa yang bisa memastikan data ini benar? Misalnya sekarang ada Maktabah Syamilah, siapa yang bisa memastikan kalau tulisannya di situ nggak ditambahin? Karena bias teknologi informasi itu sebenarnya sudah lama. Kita kalau lihat misalnya terjemahan bahasa Inggris Al-Qanun fit Tibb, The Canon of Medicine yang ada di bahasa Inggris itu hanya diterjemahkan 60%. Sampai hari ini nggak pernah diterjemahkan 100%, maka banyak yang hilang. Nah, itu autentifikasi data ini jadi problem. Jadi perdebatan ulama misalnya itu juga siapa yang bisa memastikan bahwa kita yang kita rujuk itu adalah itu yang asli. Yang ketiga, ini juga tantangan integrasi mufti dan AI. Banyak mufti yang nggak ngerti AI, yang akhirnya kemudian banyak masyarakat kita mending nanya AI dari nanya ulama. Maka harus ada integrasi karena ini hakimnya, konstruksi hukumnya harus jelas. Jadi tetap harus ada di pikiran kita bahwa AI itu supply data, mufti itu yang punya otoritas. Jangan dibalik. Kita kadang-kadang dibalik. Yang punya otoritas data tinggi. Jadi MUI entah tarjih atau apa itu cuma pertimbangan aja. Ujung-ujungnya nanya AI, oh kata AI begini, ini hukumnya itu. Enggak begitu. Maka harus tetap ada solusinya. Nah, ini yang terakhir yang saya kira ini perlu dilakukan oleh umat Islam termasuk tarjih di MUI juga saya kira nanti harus ada ini. Pertama, pemetaan big data fatwa. Fatwa putusan harus jelas. Kalau tidak ada pemetaan itu orang akan merujuk suka-suka. Jadi Al-Quran itu ketika turunnya bertahap tentu para sahabat juga keberislamannya bertahap. Misalnya keharaman minuman keras itu kan bertahap. Tapi begitu sudah dikompilasi satu Quran, kita tidak boleh milih. Gara-gara Quran kan bilang bahwa khamr itu ada manfaatnya, berarti boleh. Enggak begitu, harus semua. Nah, big data harus dikumpulkan karena kalau enggak salah merujuk bahaya. Kemudian harus ada sistem deteksi dini kontradiksi dalil, ta'arud al-adillah. Karena di beberapa fatwa, bukan hanya di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah, di ormas lain, di MUI bahkan, beberapa fatwa itu kontradiksi. Karena apa? Ketika bikin fatwa nggak lihat fatwa yang lalu, atau fatwa pusat dan daerah berbeda, itu terjadi. Maka harus ada sistem yang bisa mendeteksi sehingga tidak keliru kalau mau konstruksi hukumnya. Yang ketiga, digitalisasi validasi sanad, matan dan juga perbandingan mazhab.
ke depan para ulama harus bisa menyajikan sholat seperti ini, yang gerakannya begini, ini menurut mazhabnya begini, dalilnya ini. Kalau mau begini, dalilnya ini, ulamanya ini. Sehingga masyarakat bisa saja memilih. Tapi kalau kemudian tidak terbuka, maka orang kemudian merasa ini yang paling benar. Dan ini yang bahaya. Jadi bahaya. Adanya perbedaan pendapat para ulama klasik pendiri mazhab itu untuk menunjukkan sebagai muasa bahwa Islam itu luas dan luwes, bukan kemudian Islam itu kaku. Jadi misalnya ngomong tentang jamak qashar itu boleh berapa kilo sih? Boleh berapa jauh sih? Kalau semua pendapat dikumpulin, ya macam-macam. Bahkan nanti sampai Umar bin Khattab punya menyatakan asal sudah keluar kota Madinah yang cuma 3 kilo waktu itu dari Masjid Nabawi itu sudah safar. Tapi tentu bukan di situ esensinya. Perbedaan ini harus dibuka seluruhnya agar kita tahu, oh ini loh sebenarnya maksudnya. Jangan-jangan maksudnya bukan soal jauhnya jarak, tapi sulitnya perjalanan. Tapi kita debatnya jauhnya jarak. Itu sama seperti perdebatan para sahabat tentang perkataan Nabi tentang jamak qashar juga terkait dengan sholat di Bani Quraidah itu. Soal boleh tidaknya, padahal maksud Nabi jalannya yang cepat. Bukan sholat itu harus di Bani Quraidah apa enggak, tapi jalannya yang cepat. Nah itu soal digitalisasi. Begitu dibuka nanti akan kelihatan. Jadi transparansi publik atas konstruksi hukum kalau ada itu sangat mudah. Sama seperti kita dulu kalau naik Gojek, naik ojek belum ada aplikasi debat kita. Begitu ada aplikasi udah jelas kalau per kilo sekian, maka nggak debat lagi. Nah ke depan kalau ini muncul dan mudah diakses, saya kira perdebatan itu nggak muncul lagi. Nah mungkin bisa jadi hanya beberapa orang yang kadangkala mengkultuskan individu itu yang paling takut kalau ini dibuka. Karena Islam pada hakikatnya tidak menginginkan mengkultuskan individu. Tapi kalau kita kemudian mengkultuskan individu, begitu dibuka datanya para ulama begini-begini, kemudian ada yang bilang menurut kiai saya begini, menurut Habib saya begini, ya selesai. Maka harus terbuka. Dan terakhir digitalisasi ini harus ada otomatisasi modul tasawwur masalah. Otomatisasi ini maksudnya kalau ada isu baru, kemudian kita punya data lengkap, maka pertanyaan apapun itu mudah dijawab ketika data-data konstruksi hukumnya lengkap. Misalnya tentang surrogate mother, nitip rahim atau sewa rahim, kan bisa sewa rahim ke perempuan yang lain. Ini boleh atau tidak, itu jangan satu saja. Tapi tasawur masalahnya harus lengkap. Kalau kita pakai aplikasi nanti akan ketemu itu. Ini masalah ekonomi kah? Masalah kesehatan kah? Jadi atau masalah apa? Sehingga hukumnya bukan soal hukum boleh dan tidak boleh. Sehingga yang terjadi di Amerika pernah terjadi nenek melahirkan cucunya karena anaknya tidak bisa hamil tapi tetap bisa memproduksi ovum dan punya suami, maka pembuahannya itu diletakkan di orang tuanya, maka ada nenek melahirkan cucunya. Nah ini bagaimana konstruksi hukumnya? Nah seperti itu harus ada otomatisasi. Kalau enggak akan rumit begitu datanya tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini materi terakhir tentang pendekatan burhani agak rigid sedikit, makanya pakai PowerPoint. Moga-moga untuk yang ke depan kita sudah masuk lagi tentang pendekatan bayani, dan itu adalah kajian usul fikih klasiknya. Nah itu insya Allah nanti lebih mudah karena kajiannya tidak berbeda dengan kajian buku-buku usul fikih yang ada. Kalau yang ini nyari di usul fikih klasik nggak akan ada, karena ini konstruksi yang baru. Demikian, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.